Film dimulai dengan mengungkap kejadian kecelakaan yang menewaskan istri dan anaknya. Kasus ini terindikasi sebagai rencana dari bos kartel narkoba terbesar di Thailand dan sosok Yang Ho yang dianggapnya sebagai dalang dari otak dalam kejadian semua ini. Sebagai sosok aktor utama, An Bai mencoba mencari cara agar bisa bertemu dengannya dengan mengobok-obok kampung yang menjadi tempat sarangnya nih. Kini ia harus berhadapan dengan antek-anteknya yang bernama Kang. Setelah berhasil mengalahkannya, Kang memberikan sebuah saran untuk bisa menemukan identitas keberadaannya, yaitu dengan melusuri sekolah anaknya yang berada di wilayah Jati. Dengan plat nomor 6677, ia berhasil menemukan supir dan putrinya. Rencana yang dilakukannya kali ini dengan menaruh sebuah alat penyadap. Sebagai seorang pengusaha logistik transportasi, Yang Ho menjadi sasaran empuk untuk mendapat tumpangan gratis bagi mafia narkoba nih. Luping yang digadang-gadang menjadi permaisuri barunya ini mencurigai kemungkinan adanya salah satu stafnya yang bermain dengan para mafia itu. Terlihat antara hubungan ayah dan anak ini kurang begitu harmonis. Banyak penderitaan yang Ting alami setelah mendiang ibunya meninggal. Dirinya banyak dibully dan dicemooh di lingkungan sekolah. Sebagai seorang pengusaha, Yang Ho tak pernah memberikan waktunya untuk mengurus ataupun peduli dengannya. Inilah yang membuatnya larut dengan emosi kebatinan. Rencana kepulangan mereka ke kampung halaman membuat hari itu sedikit spesial. Di sisi lain, pemberitaan mengenai barang haram tersebut berhasil dinegosiasikan kepada pihak kepolisian untuk dapat menutupi permasalahan besar itu. Dari alat tersebut, kini An Bai bisa memantau lokasi mereka secara akurat. Segala perencanaan untuk membalaskan dendamnya telah dipersiapkan. Namun, tiba-tiba, sepertinya usaha yang dilakukannya gagal. Di pertengahan jalan, mereka diberhentikan oleh sekelompok geng Tailung yang berusaha menculik Yang Ho. Pengeroyokan dan baku hantam tak bisa dibendung. Akhirnya Yang Ho berhasil diculik. Strategi penyelamatan dan pengamanan dibagi menjadi dua. Staf lain harus menyelamatkan Ting dan sementara Wu Zeng harus mengejar Yang Ho. Namun, naasnya, dirinya harus kalah dengan wanita berkapak lancip nih. Dalam proses penyelamatan, An Bai turut hadir membantu Ting untuk kabur dari pengejaran geng mereka. Clay sebagai gembong dari mafia tersebut kini terkenal dengan kekejamannya dan kelicikannya dalam menentukan nasib seseorang. Di sini, Clay mencoba membujuk Yang Ho agar mau menandatangani surat mitra kerjasamanya mengenai keterkaitannya dengan bisnis narkoba. Yang disinyalir usaha logistik miliknya ini merupakan transportasi yang paling aman dari segala pemeriksaan. Penolakan untuk menandatangani surat itu membuat Clay geram dan mengancam nyawa putrinya. Ketidakpercayaannya menerima kenyataan jika ayahnya seorang mafia masih diragukan nih. Meskipun terlihat garang, namun An Bai ini memiliki hati yang lembut. Dibuktikan dengan dirinya merelakan Ting untuk pergi. Dengan mendengar tragedi pengeroyokan, emosi Luping menjadi tidak terkontrol. Akan tetapi, Wu Zeng berjanji, cepat atau lambat bisa menemukan mereka, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Namun, di sini ada kejanggalan yang cukup aneh nih. Ketika dirinya mendapat kabar dari Ting, dan Luping menyuruhnya agar menjauh dari Wu Zeng. Entah kenapa alasannya. Tiba-tiba ada seorang polisi gadungan yang mencoba menawarkan bantuannya. Usut punya usut ternyata dirinya ingin mendapat sayembara senilai $1 juta yang digemborkan oleh mafia kelas kakap itu. Beruntungnya lagi, An Bai tiba tepat waktu dan cepat menolongnya. Dengan tujuan yang sama, Ting ingin membuat kesepakatan kerjasama untuk dapat menemukan Yang Ho. Dan di sini, dia sangat yakin bahwa ayahnya sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan ataupun narkoba. Mereka berdua sangat membenci barang tersebut. Dan karena barang itulah, ibunya menjadi tewas. Dengan banyak pertimbangan berat, akhirnya An Bai menjalin kesepakatan. Misi kali ini mereka harus menemukan data penting mengenai mantan karyawannya yang pernah terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba, yang kini orang tersebut menjadi kepala kelompok pembunuh bayaran.
你是怎么从党委手上逃出来的？ Setelah dirinya mendapat sejumlah data informasi, mereka langsung meluncur ke TKP. Untuk bisa bertemu dengannya, mereka harus mengatur strategi. Rencana kali ini Ting mencoba menjadi umpan sebagai penunjuk arah dengan membawa sebuah alat deteksi. 一旦有什么风吹草动，就会连整个老 right。屁孩，你他妈谁呀？赶紧滚！ Ting meminta bantuan kepada orang tersebut untuk dapat membantu membebaskan ayahnya dengan imbalan uang sejumlah 2 juta dolar. Namun, hal tersebut tidak masuk akal karena yang harus mereka hadapi adalah Raja Kartel Narkoba kelas kakap. Tiba-tiba keadaan berubah menjadi terbalik nih. Orang tersebut ingin menyandranya sebagai pembalasan dendam terhadap pemecatannya. Mendengar adanya keanehan di alat tersebut, Anbai cepatnya masuk dan membantai para cecunguk itu. Tiba-tiba, muncullah wanita bersenjata kapak lancip lagi nih, yang masih ingin menantang Anbai. Dan inilah yang terjadi jika berani menantang legenda Muay Thai. Ketika Ting ingin menyelamatkan dirinya dari kelompok mereka, Wu Zeng datang dengan gagahnya untuk menyelamatkannya. Namun, sayangnya, di sini Ting sudah tidak mendengarkannya lagi, karena sudah termakan omongannya Luping nih. Dan di sini pula antara Wu Zeng dan Anbai tidak mengetahui jika sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama. Luka akibat tembakan dari pengeroyokan itu membuat Anbai menjadi sangat lemah. Ini akan berakibat buruk jika tidak segera diobati. Di suatu tempat, akhirnya mereka melihat ada sebuah klinik kedokteran. Namun, ternyata, itu bukanlah dokter umum, melainkan dokter hewan. Meski begitu, mereka tetap memaksa untuk mengobatinya. 你救人，你上医院去嘛，同时也能够治人。我这里都是，你看，救死扶伤。 Ketika mereka berdua sampai di lokasi hotel yang dicari, di sana mereka dilayani oleh seorang wanita yang terlihat sangat mencurigakan, yang ternyata adalah seorang mata-matanya Clay. Informasi tentang keberadaan mereka menjadi bocor kepada komplotan mereka nih, dan secara tiba-tiba menggeruduk hotel tersebut. Dengan kondisi fisik yang semakin melemah, Anbai harus menangani mereka semua. 人出现了。 Dengan merasa dendam, wanita berkapak lancip ini muncul kembali. Namun, karena Anbai belum sembuh secara total, ia harus menerima serangan lagi yang membuat dirinya menjadi kehilangan kesadaran. Kemunculan Wu Zeng di sini sangat pas nih. Berkat dirinya lah, akhirnya Anbai berhasil selamat. Akhirnya di sini Wu Zeng menceritakan kronologi kejadian yang tak masuk akal dengan kejadian penyanderaan Ting oleh polisi gadungan sebelumnya. Namun, berkat itulah dirinya bisa menemukan lokasi mereka. Ting sangat mengkhawatirkan Anbai yang mencoba mencari mafia tersebut sendirian dengan luka yang cukup parah dialaminya. Demi keselamatan dan kesembuhannya, Wu Zeng harus memukulnya hingga pingsan. You worry about your father. I kill you with my order. Tiba-tiba, Luping ini datang bersama timnya, dan mereka datang penuh dengan keanehan. Ternyata benar firasat yang dirasakannya. Kebusukan dan pengkhianatan dilakukan terang-terangan. Di sini terlihat Luping seperti membuat skenario dengan berpura-pura tersandra. 是克莱集团的人。内鬼。你们要干嘛？把枪放下，把他们带到克莱先生。 Dan kemudian mereka berhasil membawa pergi Ting. Melihat kejadian itu, seketika Anbai datang menghantam Asa dengan cepat. Kerjasama untuk tujuan yang sama, akhirnya mereka buat. 那你呢？ Terlihat Clay masih tetap kekeh untuk membujuknya agar mau bekerja sama dengannya. Namun, keputusan yang diambil Yang Ho sudah bulat. Akhirnya Clay terpaksa memperlihatkan putrinya yang sudah disandranya. Dengan merasa tertekan, akhirnya mau tidak mau dia harus menandatangani kerjasama tersebut.
Tiba-tiba, Tai Lung ini menceritakan bahwa Anbai lah yang membuat ia merugi hingga 20 juta dolar dengan hilangnya barang haram tersebut. Seketika, obrolan tersebut membuat Clay marah dan menghina kinerja Tai Lung yang tak mampu untuk menjaga barang itu. Merasa sangat tersinggung, akhirnya tanpa babi bu, Tai Lung langsung membunuhnya. Dan ternyata Tai Lung sudah merencanakan strategi untuk kedatangannya. Semua kroconya ini dibekali persenjataan lengkap, sampai basoka pun ada. Namun, hal ini tak menyurutkan mereka berdua untuk menghajar habis para mafia ini. Mereka secara cepat menerobos masuk dan meluluh lantakkan dengan keahlian bela dirinya. Tim dibagi menjadi dua nih. Wu Zhang harus berurusan dengan sekretaris wanitanya, dan sementara Anbai harus mengalahkan final bossnya yang ternyata adalah Tai Lung. 一个心怀深仇大恨的人。 Tai Lung menceritakan bahwa dirinya lah yang membuat keluarganya terbunuh. Ini membuatnya semakin sangat marah. Keahlian Tai Lung menguasai teknik Muay Thai membuat Anbai merasa kewalahan menghadapinya. Namun, Wu Zhang berhasil memukul mundur Tai Lung yang berusaha membunuhnya. Ketika Anbai merasa semangat bertarungnya kembali, keadaan semakin membuat kacau balau nih. Teknik terkuat yang dipelajarinya selama ini dikeluarkan, membuat Tai Lung harus merasakan kematian yang cepat. Akhirnya mereka berhasil menghabisi para mafia itu. Dan akhirnya, film pun berakhir di sini. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.